Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pionir semuanya. Salam petir, jeder, jeder, jedor. Kembali lagi bertemu dengan Gedubrus Channel, saudara-saudara. Tetaplah bersama Gedubrus Channel karena di sini kita bebas gedubrus, saudara-saudara. Ya, yuk kita kembali lagi Gedubrus, saudara-saudara. Ya, kali ini dalam video ini saya akan menunjukkan sebuah informasi yang sangat luar biasa untuk kita semua, saudara-saudara. Informasi ini saya dapatkan di Twitter, ya. Saya dapatkan di Twitter yang ini nampaknya ada kaitannya dengan video saya sebelumnya, ya, tentang Cheng Diovan yang mentweet sebuah harga koin P itu dihargai dengan $3.140.000. Nah, ternyata ini ada kaitannya mungkin, saudara-saudara. Ternyata ada info lanjutannya. Nah, info lanjutannya seperti ini, teman-teman. Ini ditweet oleh P Excitement USA Brian Alexander dengan username Twitternya @BrianManP, ya. Dia menuliskan dalam bahasa Inggrisnya, Wenzhou City to build blockchain city in China. P-Network China convert 3.47 pokoknya ya 3,14 million global blockchain city Wenzhou. Nah, artinya kota Wenzhou untuk membangun P blockchain city di Cina. P-Network China memberikan $3,14 juta global blockchain city Wenzhou, China. Nah, mungkin ini maksudnya adalah P-Network China ini memberi modal, ya, atau mengeluarkan modal untuk membangun sebuah blockchain di City Wenzhou itu senilai $3,14 juta, ya. Nah, perusahaan yang dibangun ini perusahaan pertama yang mendukung harga P ada di angka $3.140.000. Pak Yan adalah kepala perancang dan perencanaan. Nah, Pak Yan ini bukan Pak Yanto yang pasti, saudara-saudara, ya, atau Pak siapa, ya, yang pasti Pak Yan ini saya nggak kenal. Nah, untuk harap diketahui, teman-teman, bahwa ini informasi ini saya dapatkan di Twitter, ya. Anda bisa cek Twitternya sendiri secara langsung. Soal kevalidannya, soal apanya, kalau soal validnya saya ambil informasi jelas valid, ada sumbernya dari Twitter. Tapi nanti soal realisasinya itu yang masih kita sama-sama menunggu, karena kita juga sama-sama nggak ngerti, nggak tahu nanti apa yang akan terjadi. Cuma kalau dilihat dari sini ini nampaknya serius, saudara, ya. Ini ada surat-suratnya, ya. Ini sudah ada teken-teken kontraknya. Ini tulis saya di rumput semua, ya. Saya juga nggak bisa baca, ya, nggak ngerti juga. Nah, ini ditweet dari hari ini, ya, 20 Juli kemarin berarti, saudara-saudara, ya. Ini seperti ini. Ini nampaknya memang, teman-teman, ada kecenderungan bahwa seperti yang dikatakan oleh Om Nicholas selama ini, bahwa P itu akan sangat langka dan P itu akan bernilai sangat mahal. Nah, nampaknya seperti itu. Terus selain daripada ini, kemarin juga sudah ada yang bertransaksi, ya, ada yang bertransaksi itu juga membeli audio mobil itu sudah di angka $3,5 juta untuk satu P-nya. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan ini bisa terjadi, teman-teman. Jadi begini, teman-teman, ya, karena sebagian kita itu masih bingung gitu loh, masih bingung untuk menentukan harga P itu. Saya sedikit bercerita bahwa P itu di saat ini ya, untuk fase enclosed ini itu belum ada harga, tidak ada harga pastinya gitu loh, tidak ada patokan dasarnya. Kenapa tidak ada patokan dasarnya? Karena core team belum menentukan titik tertingginya. Justru untuk teman-teman ini, ya, baik vendor maupun pionir, ya, ketika ingin Anda menghargai P Anda dengan nilai yang tinggi, maka inilah kesempatannya gitu. Karena nanti ketika ada yang barter dan melakukan transaksi lewat blockchainnya P, itu kan terbaca oleh sistem, ya. Nah, disitulah mungkin nanti core team baru akan menarik garis tertingginya itu yang kemudian jika ada pihak-pihak luar, nanti kalau sudah firewall dibuka, SDK sudah dibuka, transaksi sudah berjalan,
itu digunakan untuk listing, listing di Indodax, di Binance dan lain-lain gitu loh. Karena apa? Karena Pi ini tidak ICO ya, tidak ada crowdfunding gitu. Jadi ICO-nya Pi itu ada di komunitasnya sendiri. Makanya berkali-kali Om Nicholas itu menyampaikan bahwa Pi adalah Anda ya, harga Pi itu ditentukan oleh Anda sendiri. Nah, seperti saat ini teman-teman, di salah satu orang ya, dengan satu orang dengan orang yang lainnya itu tidak bisa mendapatkan harga Pi itu dengan harga yang sama. Misalnya di Indonesia misalkan untuk membeli sebuah laptop mungkin kita membutuhkan 10 Pi gitu ya, tapi kalau untuk di Cina misalkan, karena vendornya berani memberikan harga Pi itu cuma 2 Pi, maka dia untuk mendapatkan sebuah laptop itu cukup 2 koin saja gitu. Beda lagi dengan mungkin di Argentina atau di Nigeria atau di Amerika gitu ya, misalnya satu laptop itu di sana cuma dihargai 0,05 Pi, ya itulah harga Pi mereka saat ini. Tetapi yang paling penting itu adalah ada nilai tertinggi untuk Pi-nya, yaitu nanti blockchain Pi ini akan tertulis semua itu kan, terdata. Nah, itu nanti yang akan digunakan oleh core team untuk menentukan harga ya, ketika andaikan harus core team itu mengeluarkan patokan harga secara default gitu ya, secara dasar harganya sekian gitu, andaikan seperti itu. Mungkin di situ gitu. Karena apa? Karena ini Pi ini tanpa investor, tidak ada investor besar yang masuk kemudian memang berani memborong terus kemudian grafik ini naik gitu loh. Kalau Anda paham di pasar spot gitu ya, seperti pasar forex seperti itu, kalau Anda paham kinerjanya ya mungkin Anda akan paham gitu. Nah, untuk masuk ke pasar spot seperti itu, seperti di Indodax, ya, seperti di toko kripto, Binance, dan lain-lain, ini membutuhkan harga patokan dasar. Nah, itu nanti yang digunakan, saudara-saudara. Jadi justru kesempatan saat in-closet mainnet inilah kita harus menentukan Pi itu bernilai tinggi, ya. Ketika Pi ini bernilai tinggi pada saat in-closet mainnet, mana mungkin ada orang yang karena nggak mungkin ada orang yang mau rugi kemudian menjual Pi-nya itu dengan nilai rendah. Tentu Citi Core Team juga memikirkan hal itu, saudara-saudara. Ya kenapa pula wong di barter harganya sudah bisa tinggi kok tiba-tiba di listing di pasar spot harganya murah, kan nggak mungkin gitu loh. Itu nggak masuk akal namanya teman-teman ya. Jadi mungkin proses menuju harga $3.140.000 per Pi itu sangat-sangat mungkin sekali gitu. Sangat-sangat mungkin sekali ya, seperti ini teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman informasinya. Gejubrusnya siang ini seperti itu, kita bahas yang agak ruwet sedikit ya. Nah, supaya tidak ruwet pikirannya, jangan lupa sambil ngopi saudara-saudara ya, ngopi santai gitu ya. Terus diterima dengan sambil dipikirkan kira-kira benar nggak. Yang pasti gini saudara-saudara ya, yang pasti Anda mau berubah ataupun tidak, dunia tetap berubah gitu loh, zaman tetap berubah. Anda mau ikut atau tidak, dunia tetap berubah gitu loh. Nggak ada salahnya Anda ikut terlibat di dalam perubahan dunia, itu nggak ada salahnya gitu loh. Karena para pemenang itu akan selalu nomor satu. Pemenang itu bukan dia yang hebat, tapi dia berada di tempat yang tepat pada saat sesuatu itu dimulai gitu loh saudara ya. Seperti Bitcoin dulu itu saya di situ awal-awal pembuatan Bitcoin. Artinya bukan saya yang membuat, cuma saya ikut ketika menambang dan lain seperti itu. Nanti Anda salah persepsi lagi, kira saya membuat ya, bukan. Ketika Bitcoin itu awal-awal diluncurkan, saya terjun di sana ya, mungkin baru beberapa orang ya, nggak banyak Indonesia ya, yang pasti yang saya tahu seperti itu. Saya nambang, saya dapat ratusan Bitcoin saat itu, cuma karena arahnya nggak jelas ya, pasarnya belum ada, apalagi ekosistemnya gitu loh. Akhirnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai peralatannya rusak ya, sampai nggak bisa digunakan lagi. Nah, akhirnya ikut hilang saudara-saudara. Nah, 10 tahun kemudian nggak nyangka harga Bitcoin seperti itu gitu loh, sampai 1 miliar satunya kan. Nah, saat itulah penyesalan saya tiba teman-teman gitu loh. Andai dulu itu saya nggak bodoh itu loh ya, nggak setolol itu gitu ya, untuk menghargai Bitcoin penambangan saya bisa jadi miliarder saya. Nah, oleh karena itu
pedomannya simpel, saudara-saudara. Orang hebat itu, orang sukses itu, orang hebat itu dia ada di tempat yang tepat gitu loh. Dia ada di tempat yang tepat pada saat sesuatu yang baru itu dimulai gitu loh. Jadi beruntung untuk Anda yang sampai hari ini masih mempertahankan pi Anda ya, karena dunia itu akan berubah dan Anda mau atau tidak, Anda ikut atau tidak, semuanya akan ke sana teman-teman ya. Jadi daripada Anda hanya menjadi penonton ya, alangkah baiknya nyoba ya, ikut gitu loh. Wong Joy enggak dirugikan apa-apa kan gitu loh. Ini tanpa dipungut biaya, tanpa apa, tapi di sini ada sesuatu yang luar biasa nanti. Dan saya yakin Pi ini bukan sembarangan teman-teman ya, melihat dari integritas orangnya, kapasitas orang di belakangnya ini semuanya, wah luar biasa ini gitu loh. Sementara ekosistemnya juga sudah berjalan ya, memang nggak bisa berjalan 1-2 bulan, memang nggak bisa cepat instan seperti koin-koin micin ya, yang baru dirilis langsung ada di listing di Indodax gitu, kemudian sampai ribuan orang pada rela ngadain sertifikat rumah, jual tanah, jual emas, kemudian dibuat membeli, dan ternyata zong gitu loh. Kenapa? Itu permainan saudara-saudara, itu permainan, nggak ada pasar realnya seperti itu. Itu permainan, nggak ada pasar realnya. Buat apa beli koin itu gitu loh? Anggap saja koin A misalkan, koin A itu buat apa? Mau dibuat belanja ke warung aja nggak laku. Tapi Pi ini beda saudara-saudara ya. Pi ini ada tempatnya, ketika nggak di listing pun sudah ada komunitasnya, bisa digunakan. Bitcoin juga sama gitu tuh. Itu yang membuat saya dulu nggak bertahan lama di Bitcoin seperti itu saudara. Buat apa saya punya banyak tapi nggak ada bisa digunakan. Tapi ini begitu mainnetnya dibuka, open mainnetnya dibuka, Anda bisa menggunakan gitu loh. Anda bisa menggunakan. Jadi seperti itu Gedubrusnya teman-teman ya. Jangan lupa pantau terus Gedubrus channel. Yang mau mendukung silakan di subscribe ya, yang mau bertanya, yang mau diskusi silakan ditulis di kolom komentar ya. Yang mau Gedubrus yang lain ya silakan, ayo yang mau bahas yang lain juga oke ya. Nah, tapi yang pasti saya juga bukan pakar sebenarnya teman-teman, cuma belajar dari pengalaman sedikit saja gitu loh. Yang pasti Bitcoin lahir saya tahu gitu ya, saya ada di sana, saya juga ikut terlibat jadi penambang seperti ini gitu, tapi nggak bisa merasakan. Saya tuh merasakan hasil dari Bitcoin paling sekitar terakhir itu 750.000 itu saya jual di Indodax teman-teman ya. Itu ada sisa-sisa di Indodax saya jual seperti itu. Nah, bingung kan akhirnya menjual Bitcoin, nggak tahu kemana gitu selain ke pasar spot seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya. Semoga angka $3.140.000 per Pi ini akan jadi kenyataan, karena ternyata di Cina ini pabriknya sudah dibangun ya, pabrik blockchainnya ini ya, memang sengaja di ini seperti ini, memang sudah disiapkan untuk menuju ke $3.140.000. Terserah Anda mau nyanyiakan monggo, Anda mau ikut terlibat di dalamnya monggo, pilihan ada di tangan Anda. Kenapa? Karena ini terkait dengan faktor rezeki saudara-saudara ya. Kaya miskin rezeki itu semuanya sudah ditentukan. Walaupun gunung emas itu di depan mata Anda, kalau Anda memang tidak ditakdirkan untuk menjadi orang kaya, pasti Anda anggap gunung emas itu adalah tembelek saudara. Nah seperti itu ya. Jadi nggak bisa gitu loh, kita maksa orang kamu harus ikut karena ini ada pintu kekayaan, nggak bisa gitu loh. Walaupun secerdas apapun Anda ya, kalau memang Anda tidak ditakdirkan untuk menjadi orang kaya gitu ya, walaupun itu tadi ya, gunung emas di depan mata Anda itu loh, Anda anggap itu adalah sebuah kotoran gitu loh. Seperti itu teman-teman ya. Jadi prinsipnya kembali lagi, kita sekedar berusaha, berikhtiar, nanti Tuhan yang menentukan. Nggak usah stres ya, nggak usah stres kayak orang-orang yang tidak tahu akan Tuhan ya. Gagal itu nggak masalah gitu loh, andaikan gagal. Berhasil jangan terlalu bangga. Kalaupun gagal ya biasa-biasa saja, itu kuncinya supaya tidak stres gitu loh ya. Nah seperti itu. Kenapa bisa nggak stres? Ya itu biasa-biasa saja, karena semua sudah ditakdirkan oleh kehendak yang maha kuasa. Oke teman-teman semuanya, salam petir semuanya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada kritik, saran, masukan, informasi tambahan atau ngajak sharing apa silahkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, ceder.